Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, setelah kita selesai dengan kisah petualangan Tori Special Bond kemarin ya, 4 part, kita akan masuk ke dalam satu kisah baru yang setelah kita kemarin dari Alam Kerinci, kita akan menuju ke Kalimantan. Wow, kisah dari Bang Beben atau Ahmad Ben Bella, pasti keren pakai banget. Terima kasih kepada Bang Beben yang sudah mengizinkan saya ya untuk membawakan kisahnya yang luar biasa ini. Asli nih teman-teman, kalau kisah dari Bang Beben tuh udah nggak bakal ngecewain, nggak pernah gagal. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya-karya dari Bang Beben atau Ahmad Ben Bella, kisahnya di sana keren-keren pakai banget. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Dan ini mendung ya, mendung sekali nih. Rempoa sore hari ini mendung banget, jadi kayaknya mau hujan ya. Semoga di tempat teman-teman juga hujan ya, biar seger semuanya kita pokoknya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai basa-basi lagi, dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke tanah Kalimantan. Perjalanan malam menyusuri Sungai Barito. Taka Tambang Emas Kalimantan Part 1. Aku terpaksa menjadi penambang emas liar. Kehidupan keras yang tak pernah kuinginkan sebelumnya. Jujur, setelah lulus SMA 2 tahun lalu sebenarnya aku ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Aku iri dengan si Jali, anak Haji Dullah, si juragan sembako, padahal si Jali ini terkenal bandel dan suka membolos waktu sekolah dulu. Tapi karena terlahir dari orang kaya, tentu saja nasib si Jali ini jauh lebih beruntung. Dengan duit orang tuanya yang berkarung-karung, Jali bisa menyandang status mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Pulau Jawa sana. Aku juga kesal dengan si Mila, gadis genit berotak kosong itu dengan gampangnya memakai jas alma mater salah satu perguruan tinggi di kota. Sewaktu sekolah dulu, Mila ini hanya sibuk dengan pupur dan gincu. Ketika ditanya oleh guru bahasa Inggris, jawabannya hanya yes or no. Tapi lagi-lagi, karena punya banyak duit, otak kosong bukanlah penghalang bagi orang seperti Mila, anak salah satu pejabat di kabupatenku. Sedangkan aku hanya bisa pasrah menyandang status sebagai orang miskin. Apesnya, sudah miskin, tetap saja tidak pernah dapat BLT dari kelurahan. Aku juga sudah malas mengurus tetek bengek administrasi yang ribet, selalu saja kurang berkas, entah apa alasannya. Yang ku tahu, BLT dan sebagainya hanya dibagikan bagi keluarga lurah, keluarga pegawai kelurahan, juga keluarga Pak RT dan kawan-kawannya yang tidak layak disebut miskin. Lalu, orang miskin sepertiku ini hanya bisa memaki dalam hati pasrah dengan keadaan dan menjalani pahitnya kemiskinan. Mengadu kepada camat, dicuekin. Mengadu kepada bupati, tetap dicuekin. Mengadu kepada Tuhan, tetap dicuekin. Mau gimana lagi? Terkutuknya kemiskinan sepertinya belum mau lepas dari kehidupanku. Sebenarnya, kehidupanku pernah sedikit nyaman sewaktu Abah masih hidup. Walau tidak pernah berlebihan duit, setidaknya aku dan ibuku tidak pernah hanya makan nasi dengan garam. Tidak juga hanya makan daun singkong rebus selama berhari-hari. Walau setahun sekali, dulu aku juga bisa pakai baju baru sewaktu lebaran. Kemudian, Abah meninggal akibat tenggelam di Sungai Barito. Jasadnya ditemukan 3 hari kemudian dengan kondisi yang sulit dikenali. Sungguh aneh, karena abahku ini adalah orang yang jago berenang. Yang kuingat waktu itu selepas Isya, Abah pamit pergi ke Lanting, sebuah rumah apung yang ada di pinggiran Sungai Barito. Kata Abah, beliau ingin bertemu dengan kawannya untuk membahas lokasi penambangan emas berikutnya. Namun hingga lewat tengah malam,
Abah tak kunjung balik hingga tersiar kabar keesokan harinya Abah terjatuh lalu tenggelam di sungai. Kata kawan-kawannya, malam itu Abah datang ke Lanting sebenarnya bukan untuk membahas lokasi penambangan, tapi untuk pesta miras. Memang, beberapa hari sebelumnya, usaha Abah dan kawan-kawannya sebagai penambang emas liar mendapatkan hasil yang lumayan. Sudah rahasia umum juga, orang-orang susah itu kalau dapat duit agak lebih sedikit tidak jauh-jauh dari miras. Dan karena dalam kondisi mabuk, Abah yang berusaha pulang malah terpleset di titian batang kayu dan terseret arus sungai Barito yang deras. 3 hari kemudian, jasad Abah ditemukan tersangkut di lanting yang ada di bagian hilir sungai. Ibu tidak terima, sakit hati dan hampir gila. Walau bukan orang religius, menurut ibu, Abah bukanlah orang yang suka mabuk. Jangankan mabuk, melihat botol miras saja Abah tak suka. Waktu itu, ibu menangis sejadi-jadinya, meraung-raung bagai orang kesurupan melihat jasad Abah yang sudah membusuk. Selepas pemakaman Abah, berhari-hari ibu tidak makan, tidak mandi dan tidak ganti pakaian. Tubuhnya bau, jorok, dan rambutnya acak-acakan. Kuku-kukunya pun semakin panjang dan menghitam karena tidak dipotong. Bila malam tiba, aku sering ketakutan sendiri di rumah melihat tingkah ibu. Sering aku terbangun tengah malam karena mendengar suara tangis menyayat dari balik kelambu. Sambil menahan jerit, aku memelototi punggung perempuan yang meratap di dapur. Rambutnya yang hitam, panjang dan terurai menyentuh lantai dengan pundak yang bergoyang akibat sesengukan, membuat jantungku rasanya mau copot. Aku semakin gemetar ketika perempuan itu tiba-tiba menoleh, menatap tajam ke arahku yang tengah berbaring di dalam kelambu. Memang, rumah kami yang sempit ini tidak punya kamar, hanya sekat ruang tamu, lalu tempat tidur yang langsung lurus ke arah dapur. Sehingga dari tempat tidur, aku bisa melihat langsung ada perempuan yang tengah duduk di dekat kompor. "Hamid, kok belum tidur?" tanya perempuan itu tiba-tiba. Belum bu, jawabku terbata antara kaget dan lega. Ternyata perempuan yang duduk di dapur tadi bukanlah kuntilanak nyasar, tapi ibuku yang sedang berduka. "Tidur ya nak, besok kamu harus sekolah," kata ibu lagi pelan. Sedih, perih dan menyayat hati, matanya sebab karena menangis. "Besok hari Minggu bu, sekolah libur," jawabku polos. Ibu terlihat kaget. Sepertinya ia tersadar sudah hampir 10 hari ia tak pernah mengurusku. Aku dibiarkan sendiri mencari makan ke sana kemari. Bila lapar, kadang aku mencuri buah jambu di kebun Haji Rashid. Bila apes, sumpah serapah mengiringi langkahku berlari menghindari kejaran anak-anaknya yang membawa kayu. Seragam putih merahku pun sudah menguning, dekil, penuh daki dan bau sejak kepergian Abah. Kesedihan ibu membuatnya tak lagi peduli padaku. Jangankan mengurusku yang masih duduk di kelas 5 SD, mengurus dirinya sendiri pun ibu sudah tak mampu. Untung saja ada Mang Anang, sahabat sekali bos almarhum Abah sewaktu bekerja sebagai penambang emas liar. Mang Anang inilah yang disebut anak buahnya kapten yang banyak membantu mengurus pemakaman Abah. Mang Anang juga yang kerap membantuku dan ibu setelah kematian Abah. Tak jarang, Mang Anang mengantari kami beras, ikan asin, serta keperluan dapur lainnya. Tentu saja, ia sisipkan sedikit uang untuk ibu dan uang jajanku. Apa yang dilakukan Bang Anang bukan hanya sekedar belas kasihan pada anak dan istri sahabatnya, tapi lebih dari rasa bersalah mengetahui kematian Abah. Bang Anang yang waktu itu ada di kota Banjarmasin untuk menjual emas bergegas pulang di hari itu juga. Bang Anang mengamuk habis-habisan. Anak buahnya yang mengajak almarhum Abah untuk pesta miras malam itu dimaki tanpa ampun. Penambangan emas yang dilakukan oleh kelompok Mang Anang pun dihentikan berbulan-bulan. Mang Anang menyesal, menyalahkan diri sendiri. Kata Mang Anang, mungkin saja Abah masih hidup kalau saja ia mengajaknya ke Banjarmasin. Tapi apa mau dikata, takdir tak bisa ditolak dan umur tidak berbau. Terimalah Arbaya, tak perlu kau sungkan.
Almarhum suamimu juga pasti melakukan hal yang sama untuk keluargaku. Kau juga tahu, aku dan almarhum itu sudah bagai saudara kandung. Kami hidup serantang seruntung sedari masih bujang. Tangan ibu bergetar, matanya berkaca-kaca ketika pertama kali Mang Anang datang mengantarkan bantuan waktu itu. Ibu langsung bersujud dengan urayan air mata, mengucapkan beribu terima kasih pada Mang Anang. Memang sudah berhari-hari kami tidak pernah merasakan makanan manusia, hanya memakan daun singkong rebus yang tumbuh tak terurus di samping rumah. Derajat kami hanya satu tingkat di atas kambing. Bedanya, daun singkong rebus olahan ibu ditambahi garam supaya ada rasanya, dan sepertinya penyakit miskin kami juga menular pada kebun singkong warisan almarhum Abah. Begitu dicabut, singkong-singkong itu tak ada umbinya, hanya ada kayu yang tidak bisa dimakan. Babi pun tak sudi memakannya, apalagi kami yang masih berstatus manusia. Kembali ke Mang Anang. Bantuan yang diberikannya tentu saja tak bisa setiap saat. Hasil menambang emas tidak menentu. Bila hasil menambang emas cukup lumayan, maka Mang Anang mengantarkan bantuan padaku dan ibu. Bila hasilnya merugi, siap-siap saja gigit jari. Sejak kematian Abah, status keluarga kami yang tadinya hampir miskin secara resmi dinyatakan OMB, orang miskin baru. Perlahan, ibuku sudah mulai normal, tidak menjadi gila dan berhenti main kuntilanak-kuntilanakan. Aku juga sudah kembali diurus, diberikan makan, dicubit dan dipukuli hingga menangis bila berbuat bandel. Jangan lama mandi di barito, nanti dimakan tambun baru tahu rasa. Bak buk, potongan rotan mendarat di pantatku yang tepos. Aku terseduh menahan sakit, meronta, meraung berurai air mataku, gosok-gosok pantat yang memar karena pukulan ibu, tapi ia tak berhenti memukul. Ibu jahat, ibu jahat, teriakku dalam tangis. Aku mau Abah, aku mau Abah. Abah tak pernah jahat, Abah tak pernah memukul. Abah selalu sayang pada Amit. Pukulan ibu berhenti, rotan itu terlepas dari tangannya. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca, dipeluk dan diciumnya aku tanpa suara. Memang, biasanya aku lupa diri kalau sudah mandi di sungai. Saat malam, diam-diam rotan ibu kubuang ke sungai kecil dekat rumahku, Sungai Beriwit, anak Sungai Barito. Saat pagi, ibu kebingungan mencari rotannya. Katanya untuk mengangkat jemuran. Ku jawab saja tak tahu. Waktu pun berlalu. Satu persatu harta peninggalan Abah sudah terjual. Motor bututnya pun sudah dijual demi beras dan menutupi hutang. Listrik dari PLN juga diputus karena tak sanggup dibayar. Bantuan dari Mang Anang pun tidak selalu lancar. Bagaimanapun juga, Mang Anang juga punya keluarga yang harus dihidupi. Ibu kemudian mengambil upah sebagai tukang cuci di rumah Haji Rashid yang hasilnya tidak seberapa. Kadang ibu juga bantu-bantu memasak di rumah Haji Rashid. Aku paling suka bila ibu membantu memasak, karena pulangnya bisa makan enak. Aku bisa merasakan patin, ayam, atau makanan enak lainnya. Tapi pekerjaan ibu sebagai tukang cuci di rumah Haji Rashid tidaklah bertahan lama. Status ibu yang janda menjadi bahan gunjingan tetangga. Tukang gosipnya adalah Acil Asna. Ya, tukang gosip kelas Wahid di Kelurahan Beriwit. Beredar kabar Haji Rashid berniat menjadikan ibuku sebagai istri kedua. Istri Haji Rashid mengamuk, mencaci dan menghina. Ibuku dipecat lalu digantikan orang lain. Penggantinya? Siapa lagi kalau bukan Acil Asna? Hari terus bergulir, tapi nasib kami sebagai orang miskin belum juga berubah. Kadang makan, kadang puasa berhari-hari. Para pedagang pun tidak mau lagi menghutangi ibu, sedangkan hutang terdahulu belum juga terbayar. Agar tetap bisa makan, ibu kerja apa saja yang penting halal. Kadang membantu orang berjualan di pasar, kadang menerima jasa menjadi tukang cuci pakaian orang-orang kaya. Aku juga tidak berdiam diri. Sepulang sekolah, aku langsung mengganti baju lalu pergi ke dermaga menjadi buruh angkut pelabuhan. Aku juga menerima jasa membersihkan rumput atau kebun milik siapa saja. Kehidupanku dan ibu agak sedikit hampir membaik sewaktu aku duduk di kelas 2 SMP. Itu adalah kali pertama aku bekerja sebagai penambang emas liar. Sungguh ironis. Ternyata aku mewarisi profesi ayahku yang juga diwarisinya dari kakek.
Tentu saja, aku ikut kelompok Mang Anang, bos sekaligus sahabat Abah. Dan aku juga tidak lagi memanggil Mang Anang, tapi Kapten Anang. Entah kenapa dia bisa dipanggil kapten. Aku pun hanya ikut-ikutan saja dengan para pekerja lainnya. Badanku rasanya saat itu remuk, sakit luar dalam hingga ke tulang. 2 minggu di tengah hutan belantara, rasanya bagai neraka. Badan menghitam, kulit semakin dekil dan rambut acak-acakan. Sungguh pekerjaan yang tak layak bagi remaja 13 tahun. Sabar ya, Mit. Sekarang kau miskin, tapi nanti aku yakin kau akan menjadi orang kaya. Jarang ada anak seusiamu yang mau bekerja seperti ini. Hibur Kapten Anang yang melihatku merenung di balik pondok waktu itu. Kau sedari kecil sudah terbiasa berusaha keras. Nanti saat kau dewasa, kau akan menuai hasilnya. Lanjut Kapten Anang. Aku hanya diam saja, tidak mengiyakan, tidak pula membantah. Yang ku tahu, Kapten Anang dan almarhum Abah sudah sedari kecil kerja keras banting tulang. Namun setelah dewasa, nasib mereka juga berubah, tetap berkutat dengan kemiskinan. Melihatku yang hanya diam saja, Kapten Anang kembali mengeluarkan nasihatnya. Yang penting, begitu terima hasil, harus kau tabung. Jangan kau habiskan seperti orang-orang susah itu. Kapten Anang menunjuk rekan kerjaku yang lain yang tengah sibuk bermain gaple di bawah pohon besar dekat tumpukan mesin penyedot pasir. Kau lihat mereka. Begitu terima pembagian hasil kerja, duitnya habis untuk mabuk-mabukan, habis di meja judi atau main perempuan di kota. Sudah miskin, cara berpikirnya juga miskin. Makanya mereka tak pernah lepas dari kemiskinan. Kali ini aku setuju. Aku mengangguk dan mengiyakan nasihat Kapten Anang. Ia lalu tersenyum dan membelai rambutku layaknya belayan seorang ayah pada anak. Ingat, Hamid, meski sudah tak ada harapan lagi, kau harus tetap tegak berdiri. Siap, Kapten, ucapku sambil berdiri lalu memberikan hormat pada Kapten Anang. Melihat ulahku, ia hanya tertawa lalu menepuk-nepuk punggungku. Setelah 2 minggu menambang emas di hutan, segala derita langsung terbayar. Saat pembagian hasil, segera saja kuserahkan uang itu pada ibu. 4 juta rupiah. Wow. Uangnya sangat banyak bagi kami, bahkan teramat banyak bagi remaja kampung sepertiku. Mata ibu berkaca-kaca, dipeluk, dibelai, dan diciumnya diriku tanpa henti. Kau sudah dewasa, nak? Kaulah kepala keluarga kita. Abdul Hamid, anakku yang bauntung batua. Peluk ibu berurai air mata. Bu, ketekmu bau. Seruku menahan muntah sambil menghindari pelukan ibu, mengusap air mata. Ibu hanya tertawa mendengar celetukanku. Ia lantas bergegas ke kamar mandi, membersihkan badan, berganti baju, dan memakai minyak wangi murahan. Ibu harus bahagia, kataku dalam hati. Sejak kehilangan Abah, ibu semakin kurus, matanya cekung, rambutnya jarang disisir, dan kulit putih mulusnya kini menjadi dekil. Baju daster ibu juga penuh dengan tambalan. Sebenarnya lebih layak dijadikan lap kaki daripada disebut pakaian. Ibu juga tak mau menikah lagi, katanya, takut suami barunya tak menerima kehadiranku. Selama ini, ibu sudah berjuang keras membesarkan dan menghidupiku, dan sekarang saatnya aku membalas kebaikan ibu. Malam itu kami makan enak. Ibu memasak patin bumbu kuning, kulit cempedak goreng, daun singkong goreng, bau pet, dan sambal tempuyak. Sudah bertahun-tahun kami tak pernah makan enak. Semenjak kematian Abah, hutang di warung pun dicicil, sisanya ibu simpan. Waktu terus berlalu. Aku beranjak semakin besar. Badanku kini semakin hitam akibat terbakar matahari. Tubuhku juga berotot akibat bekerja keras. Bila libur semester, aku akan ikut Kapten Anang untuk menambang emas. Selain itu, aku bekerja apa saja. Kadang aku jadi tukang untuk membangun gedung sarang burung walet. Di lain waktu, aku juga ikut orang menebang pohon di hutan untuk dijadikan papan dan bahan bangunan. Hasil kerjaku hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah kami tetap reot, hanya ditambal sana-sini seadanya. Hutang di warung juga masih gali lubang tutup lubang. Ternyata modal kerja keras juga tidak cukup untuk lepas dari kemiskinan.
Di sisi lain, polisi juga semakin gencar melakukan razia penambang emas seperti kami. Banyak yang ditangkap alasannya merusak lingkungan ilegal dan tak berizin. Sungguh ironis. Padahal kami hanya ingin cari makan di tanah sendiri. Kami bukan pencuri, bukan perampok, bukan pula maling. Sedangkan perusahaan tambang dari luar sana semakin banyak yang berdiri, padahal hasilnya pun tak pernah kami nikmati. Jalan kabupaten masih banyak yang rusak. Listrik pun masih belum sepenuhnya kami nikmati. Kapten Anang pun berhenti total memberi bantuan karena pekerjaan sebagai penambang emas semakin sulit saja. Lagian, aku juga malu bila terus-menerus dibantu. Aku sudah bisa menghidupi ibu. Tapi kalau ada urusan mendesak, Kapten Anang adalah orang pertama yang membantu kami. Sebagai remaja, aku juga jatuh cinta. Beruntung, cintaku bersambut. Selepas SMA, aku menikah dengan Rauda, gadis dari desa seberang sungai. Adalah hal lumrah bagi orang di daerahku menikah muda. Lagian, orang miskin seperti kami juga tidak bisa sekolah lebih tinggi lagi karena sama-sama berasal dari keluarga miskin, maka urusan pernikahanku tidaklah terlalu ribet. Kapten Anang adalah orang yang paling banyak membantu agar pernikahanku lancar. Setelah menikah, istriku kuboyong ke gubuk kami yang reot. Tentu saja sudah diperbaiki. Kebun singkong di samping sudah dibabat habis. Dibantu Kapten Anang dan penambang lainnya, rumahku dibuat lebih luas. Aku dan istri punya kamar sendiri, sehingga tak perlu malu pada ibu bila ingin mengeong seperti kucing. Dan yang namanya orang miskin, menikah dengan orang miskin tentu saja melahirkan generasi miskin berikutnya. Setahun setelah menikah, putri pertamaku pun lahir. Keinginanku untuk bertahan hidup semakin tinggi, semangat untuk tetap tersadar semakin kuat. Meski tubuhku terluka, melemah, dan kehabisan tenaga di tengah belantara, aku harus tetap hidup. Aku harus bisa bertahan demi anak, istri, dan ibu di rumah. Aku harus tetap hidup demi 3 orang yang sudah tak sabar menanti kepulanganku di rumah. Aku harus selamat. Apapun yang terjadi, aku harus bisa lepas dari buruan makhluk itu, makhluk yang telah menghabisi dan menyeret satu persatu rekan kerjaku ke dalam sungai. Awal petaka ini dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Malam itu, kami melaju kencang menyusuri sungai Barito menuju arah hulu dengan 3 buah klotok. Di malam buta, bising knalpot segera menderu-deru bersaut-sautan dengan suara binatang malam yang mengawasi kami dari balik hutan angker yang tumbuh lebat di kiri kanan sungai. Kami memang sengaja bergerak saat langit telah gelap, menghindari sergapan pol air yang semakin ganas menangkapi para penambang emas liar dalam beberapa bulan terakhir. Hanyalah orang gila, putus asa, dan ingin bunuh diri saja yang berani melintasi sungai Barito di malam hari. Apalagi di musim kemarau sekarang ini, batu-batu sungai yang tajam bisa muncul tiba-tiba dan merobek badan perahu, speedboat, dan klotok. Bila terjatuh di sungai, orang paling pandai berenang sekalipun tak akan lepas dari sergapan buaya, ikan tapa, atau ular raksasa. Belum lagi cerita tentang hantu Banyu yang kerap membuat pusaran air agar perahu tenggelam, membuat bulu kuduk siapapun merinding. Dan memang, musim kemarau adalah saat paling baik buat menambang emas di bantaran sungai. Pasir-pasir sungai yang berisi butiran emas akan jauh lebih mudah digapai dibandingkan saat musim air dalam. Di hulu sana, hanya bermodal dulang saja, penduduk kampung bisa mendapatkan emas 1 gram dalam sehari. Apalagi kami yang menggunakan mesin, tentu saja hasilnya akan lebih besar. Kelompok kami berjumlah 10 orang dengan dipimpin Kapten Anang. Kapten Anang ini sudah lebih dari 20 tahun bekerja sebagai penambang emas liar. Kemampuannya dalam membaca jalur emas di bantaran sungai sangat kami andalkan. Kapten Anang berada di kelotok tengah bersamaku dan seorang lagi yang bernama Dayat. Dayat ini usianya hanya selisih 2 tahun di atasku dan sudah punya 2 anak, berkacamata, ceking, selalu pakai baju hem. Selain Dayat, juga ada Mang Muksin si jurumudi. Kelotok paling depan ada 3 orang dan paling belakang juga ada 3 orang. Selain membawa mesin penyedot, pipa paralon, serta alat tambang lainnya, kami juga membawa bekal untuk 10 hari ke depan.
Tiga buah kelotok terus beriringan, kadang melaju dan kadang melambat menyesuaikan alur sungai. Baru saja mau terlelap di dalam badan kelotok, tiba-tiba Dayat mengguncang badanku. Nafasnya memburu, wajahnya pucat, kacamata di hidungnya yang pesek melorot menyentuh bibir. Mit, Hamid, bangun, ada bahaya. Tiba-tiba saja kantukku hilang begitu saja kala mendengar kata bahaya. Aku segera meraih mandau yang ada di samping. Kulihat wajah Dayat tegang, matanya melotot dengan tubuh gemetar. Bahaya? Di mana? Ular, ular, ucap Dayat menunjuk ke badan sungai. Aku segera melihat ke arah sorotan cahaya senter Dayat. Benar, seekor ular berwarna hitam tengah menyeberangi sungai cukup besar, mungkin panjangnya sekitar 3 meter. Cuma ular nyebrang sungai, bahaya apanya, kataku kesal. Tapi Mit, ular itu nyebrang dari sisi kanan. Kamu tahu kan artinya? Kau ini terlalu percaya tahayul, seruku sambil terus melirik ular yang tampak timbul tenggelam di seret arus. Memang sudah menjadi kepercayaan orang di daerahku, apabila ada ular menyeberang dari sisi kanan saat melakukan perjalanan baik darat maupun sungai adalah pertanda buruk. Sebaliknya, bila dari sisi kiri itu adalah pertanda baik. Amit, ada baiknya kita ikuti petua orang tua zaman dulu. Sebaiknya kau bangunkan kapten dan minta putar balik saja, desak Dayat dengan penuh kecemasan. Kau ini ada-ada saja. Sudah sana, kembali berjaga di haluan, nanti gantian. Ada apa ribut-ribut? Suara berat Kapten Anang dari arah belakang mengagetkan kami. Perdebatan kecilku dengan Dayat berhenti seketika. Anu kapten, ada ular menyeberang dari arah kanan. Pertanda buruk, sebaiknya kita putar balik saja, cerocos Dayat bersemangat. Kau ini ada-ada saja. Sudah punya anak 2, masih saja percaya tahayul. Kapten Anang menghardik, matanya melotot. Dayat tampak kecewa. Lalu ia merangkak hati-hati ke arah haluan tempatnya berjaga. Di balik kemudi, Mang Muksin terlihat tertawa melihat tingkah Dayat yang ketakutan. Diputirnya setir kemudi ke kiri dan ke kanan sehingga kelotok pun bergoyang. Aduh, seru Dayat kesakitan. Ia kemudian menoleh ke belakang dan mengepalkan tinju ke arah Mang Muksin. Mang Muksin tertawa semakin kencang sehingga aku dan kapten ikutan tertawa. Di haluan, Dayat terlihat kesal dan menggerutu tidak jelas. Suara tawa kami segera terhenti ketika kelotok paling depan bergerak melambat. Di atas atap disorot lampu kelotok yang diarahkan Mang Muksin. Mang Mursid terlihat menyilang-nyilangkan tangan ke udara. Mang Muksin pun memelankan laju kelotok dan merapat ke kelotok depan. Mungkin ada kerusakan mesin, kata Kapten Anang, dan bergegas ke haluan. Aku pun segera menyusul ke belakang. Ada apa? Kata Kapten Anang. Ada mayat kapten, balas Mang Mursid. Mayat? Tanpa menunggu jawaban, Kapten Anang segera melompat dari haluan ke atap kelotok depan. Aku dan Dayat juga langsung menyusul, sementara Mang Muksin berusaha mensejajarkan kelotok. Tidak berapa lama, kelotok paling belakang juga sudah merapat. Malam itu kami semua geger dengan penemuan mayat berbentuk tidak karuan yang mengambang di tengah sungai. Kami tak ada yang berani untuk mengangkatnya ke dalam kelotok. Dengan masing-masing senter di tangan, kami menyorot mayat yang terombang-ambing diterpa gelombang dalam posisi tengkurap. Jasadnya penuh lendir seperti ingus, mungkin karena sudah terlalu lama di dalam sungai. Baunya sangat busuk menusuk hidung, sepertinya sudah mati berhari-hari. Aku saja sampai muntah berkali-kali karena tak kuat. Begitu pula Dayat dan lainnya. Di antara kami hanya Kapten Anang yang terlihat paling tenang. Aneh kali bentuk nih mayat kapten. Coba kau tengok, ujar Silai, orang Batak yang sudah lama berdiam di kampung kami. Aku tak tahu nama aslinya karena ia kerap memanggil orang dengan sebutan Lai, maka orang kampungku pun memanggilnya Lai. Aneh bagaimana? Tanya kapten mengernyitkan dahi. Kerap baju ia gunakan untuk menutup hidungnya. Badannya remuk, macam tak punya tulang, saut Silai. Kau sendiri punya tulang tidak? Tanya kapten lagi. Tulangku kutinggal di Sumatera. Opungku juga kutinggal, opung Doli dan opung Boru. Repotlah aku kalau mereka juga ikut. Tak sanggup kasih makan. Silai terbahak dan kami semua terbahak. Hanya Dayat yang tampak gelisah.
Gelak tawa kami berubah menjadi muntah. Begitu bau busuk kembali lagi menyengat hidung. Setelah keadaan mulai tenang, Silai mencoba mengangkat bagian kaki mayat dengan dayung. Tengoklah kapten. Kakinya remuk macam habis keluar dari penggilingan padi. Tulang badannya juga hancur, macam ditumbuk lesung. Kapten terdiam, ia berjongkok di sisi klotok dan memperhatikan mayat itu baik-baik. Ya, mayat ini memang aneh. Bukan mayat orang tenggelam seperti biasa, ucap kapten dengan suara datar. Kalau dilihat dari pakaiannya, sepertinya ini mayat orang perusahaan. Tidak ada orang kampung dengan pakaian seragam seperti itu. Sepatunya juga sepatu safety. Timpalku. Kapten mengangguk tanda setuju. Kapten, ular tadi adalah pertanda. Sebaiknya kita putar balik saja, Kapten. Sepertinya ada hal buruk yang akan menimpa kita. Cemas, Dayat terlihat khawatir. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetaran. Kacamatanya kembali hampir lepas. Berdiri, Kapten Anang tampak tak senang dengan ucapan Dayat. Ia melotot dan menatap mata Dayat dalam-dalam, membuat nyali Dayat semakin ciut. Kalau memang kau mau pulang, kau pulang saja sendiri. Silakan berenang. Kapten Anang mulai gusar. Tahukah kau? Sudah berpuluh-puluh juta modalku habis untuk penambangan kali ini. Enak saja kau minta pulang. Dayat tertunduk, badannya meringkuk dalam sarung kumal yang ia kenakan. Kapten, gimana ini mayat? Selorolai. Kita angkat kah, Kep? Masukkan dalam klotok. Tak tega aku melihatnya, Kep. Sudah, biarkan saja hanyut terbawa arus. Nanti orang di hilir yang mengurusnya. Kita lanjutkan perjalanan sebelum kena razia pola air. Tanpa membantah, kami langsung melaksanakan perintah kapten. Kami kembali ke klotok masing-masing. Klotok yang tadinya rapat dan saling bertaut kembali terpisah. Namun, baru saja menyalakan mesin, pekikan suara Dayat membuat kami terkejut. Kapten, ada mayat lagi. Dayat berteriak dari arah haluan. Mataku segera mengarah ke sorotan cahaya senter Dayat. Benar, ada mayat terapung di sungai. Tidak jauh dari klotok kami, berseragam hijau, menggunakan rompi hitam dan mengenakan sepatu safety. Muksin, arahkan klotok mendekat. Kapten Anang memberikan perintah. Klotok kami bergerak perlahan melawan arus mendekat ke arah mayat yang mengapung. Dua klotok lainnya juga segera menyusul. Menggunakan dayung, aku dan kapten membalikan mayat itu untuk melihat wajahnya. Begitu terlihat wajahnya, aku langsung muntah di tengah sungai. Hidungku kembang kepis, mataku berair. Baunya yang busuk ditambah bentuk wajahnya yang tidak karuan membuat perutku menjadi mual. Mayat itu melotot dan mulutnya menganga, sepertinya mati dalam ketakutan. Badannya juga penuh lendir seperti mayat yang tadi kulirik. Kapten Anang masih tetap tenang, memperhatikan mayat itu baik-baik. Raut wajahnya berubah, seperti memikirkan sesuatu. Kenapa, Cap? Tanyaku penasaran. Kapten Anang terdiam, ia terlihat ragu. Mayat ini aneh. Aneh bagaimana, Cap? Hening. Kapten Anang masih terdiam. Mayat ini bukan mayat warga lokal. Maksudnya, Cap? Ini mayat orang Cina. Cina daratan, bukan Cina Melayu. Bukan pula Cina Banjar yang jualan di pasar. Ini adalah orang Cina yang membuka tambang batu bara di hulu sana. Kuperhatikan, apa yang dikatakan kapten memang benar. Cina peranakan dan Cina daratan memang terlihat berbeda, sulit dijelaskan, tapi mudah sekali membedakan mana Cina lokal dan mana Cina daratan. Memang beberapa tahun terakhir banyak Cina daratan yang datang kemari untuk membuka dan bekerja di tambang. Kapten, lihat rompinya, seru Dayat. Aku dan kapten langsung memperhatikan rompi itu. Bukan rompi biasa, seperti rompi yang kerap dipakai Brimob. Banyak kantung wadah menyimpan magazin peluru. Militer Cina. Peki Kapten Anang kaget. Hampir saja ia terjatuh ke sungai kalau tak kurai bajunya. Untuk apa militer Cina masuk ke pedalaman sini? Tanya Dayat dengan raut wajah gusar. Aku dan kapten saling pandang. Benar juga. Untuk apa militer Cina ada di sini? Di Hulu Barito, di pedalaman Kalimantan. Sudah. Kita tidak usah ikut campur. Biar Koramil yang di hilir sana yang mengurus. Kami sepakat dengan ucapan kapten. Hanya Dayat yang tampak resah, terlalu percaya pada tahayul yang tak berguna. Kacamata yang hampir lepas kembali ia benarkan.
malam buta itu. Kami kembali melanjutkan perjalanan ke arah hulu. Dua mayat kami biarkan mengambang di tengah sungai, hanyut terbawa arus dan berharap warga desa di hilir yang mengurusnya. Malam berganti pagi, suara monyet dan binatang hutan saling bersautan dari kiri dan kanan sungai. Melewati beberapa desa, penduduk sudah sibuk dengan aktivitasnya. Ada yang mandi, ada yang mencuci, ada juga yang menjala ikan. Kami tak berhenti, tak pula beristirahat. Sarapan kami lakukan di dalam kelotok, menikmati bekal nasi bungkus yang kami bawa tadi malam. Bila tak salah perhitungan, kami akan sampai di tujuan sebelum tengah hari. Kami harus berpacu dengan waktu. Sebelum pol air berpatroli mencari mangsa, sungai Berito semakin sempit dan surut. Batu-batu besar mulai bermunculan di tengah sungai, menimbulkan pusaran air dan riam ganas. Kelotok bergerak berhati-hati menyesuaikan arus sungai. Untung saja, 3 buah kelotok kami memiliki jurumudi yang berpengalaman. Mereka pandai membaca arus, jago memprediksi di mana celah-celah batu tajam bersembunyi. Bagi orang kota, bertemu riam ganas seperti ini bisa saja mati terkencing-kencing. Namun, bagi kami yang sudah terbiasa, bertemu riam ganas tidaklah terlalu mengkhawatirkan. Bahkan, Silai yang jauh dari tanah Batak sudah terbiasa. Begitu pula Mas Sugeng, orang Jawa yang sudah puluhan tahun merantau dan beranak pinak di sini. Sebenarnya nama aslinya adalah Sugeng, tapi karena terlalu sulit bagi kami orang Kalimantan untuk mengucapkan, jadilah namanya Sugeng. Dan ia adalah satu-satunya yang berambut gondrong di antara kami. Lolos dari riam, 3 kelotok kembali melaju kencang. 2 jam berlalu, kelotok akhirnya berbelok ke arah kanan, masuk ke dalam anak sungai. Lihatlah, kita sudah sampai di Sungai Busang. Duduk di dalam kelotok, mata Kapten Anang berbinar kala melihat Sungai Busang seperti melihat hamparan kilau emas. Sebatang rokok tersemat di jarinya. Tahun 90-an, daerah ini pernah terjadi skandal besar. Tidak tanggung-tanggung, skandal kelas dunia. Aku terkejut kala mendengar ucapan Kapten Anang. Baru kudengar ada skandal kelas dunia di tanah kelahiranku. Waktu itu, Kopassus bahkan sampai turun tangan. Entah apa yang mereka lakukan. Katanya banyak para petinggi marah, orang-orang bule, orang-orang penting, orang-orang berduit. Kapten terlihat gusar, rokok ia hisap, lalu asap keluar dari mulutnya. Amit, tanah kita ini sangatlah kaya. Banyak orang luar mengincarnya. Sedangkan kita penduduk asli diburu bagai binatang. Hanya demi sesuap nasi, kita terpaksa jadi pencuri di tanah sendiri. Dicap ilegal, dibilang perusak lingkungan. Lihatlah perusahaan-perusahaan itu tegak berdiri dengan sombongnya. Lihat jalan kita, tak ada bedanya dengan kubangan babi. Listrik pun tak ada. Cih, murka. Kapten Anang meludak ke dalam sungai. Aku dan Kapten kaget setengah mati ketika terjadi benturan di badan kelotok. Hampir saja aku memaki sewaktu ku dapati Dayat merangkak terburu-buru ke arah kami. Bercucur peluh, wajah Dayat terlihat panik. Baju hem yang ia kenakan basah karena keringat. Ada apa? Tanya ku gusar, mataku melotot. Ada ular lagi. Tanya Kapten sedikit mengejek. Bukan Kapten. Tapi Pakahan. Pakahan, di mana? Di sana, Dayat menunjuk ke sisi kanan sungai. Terlihat 3 patung ulin berwujud manusia berdiri tegak di pinggir sungai, tertutup belukar dan rimbun pakis, berdiri di antara pohon besar menjulang. Pakahan itu sepertinya masih baru, mungkin sekitar 6 bulan atau setahun. Pakahan adalah patung tanda pernah terjadi kecelakaan. 1 pakahan artinya 1 nyawa melayang. Ada 3 pakahan berarti ada 3 nyawa yang hilang di sekitaran sini. Hanya pakahan. Kenapa kau panik? Bukankah kau sudah biasa melihat pakahan? Iya Kapten, tapi di darat. Dan sekarang kita ada di sungai, jawab Dayat khawatir. Memangnya apa yang salah kalau ada pakahan di pinggir sungai? Bukankah sudah biasa ada orang tenggelam di sungai? Aku menyela. Bukan matamu, Hamid. Sungai ini terlalu tenang. Kalau ada pakahan di pinggir riam, aku tak khawatir. Tapi di sini hanya ada ikan sapan dan hutan. Tidakkah kau merasa janggal? Seumur hidup, baru kali ini
Aku melihat pakahan di pinggir sungai. Aku tersentak. Apa yang dikatakan Dayat ada benarnya. Kulirik Kapten Anang, sepertinya ia juga berpikiran sama. Sungai ini terlalu tenang untuk terjadi kecelakaan. Tidak ada riam, tidak ada buaya, hanya hutan lebat berisi pohon-pohon angker menakutkan. Belum lagi hilang keheranan kami, Keloto kembali melewati dua buah pakahan yang berdiri tegak di sisi kiri sungai. Dilihat dari bentuknya, sepertinya seorang ibu dan anaknya. Sudah, jangan terlalu risau. Sebaiknya kita teruskan perjalanan. Pakahan itu hanya penanda supaya kita berhati-hati melewati sungai ini. Meski berusaha tenang, terlihat jelas kalau Kapten juga mulai khawatir. Setelah melewati jeram kecil, kami tiba di bantaran sungai yang agak lebar. Kapten memerintahkan Mang Muksin untuk menepi. Aku bergegas melompat ke atas atap, menyilang-nyilangkan tangan, memberi tanda dua kelotok lainnya bahwa kami akan berhenti. Kelotok bergerak melambat, diikuti dua kelotok lainnya. Aku melompat ke pantai sungai, hamparan pasir kelabu bercampur batu kali dan kerikil. Dayat dengan cekatan menyeret tali tambatan, mencari batang kayu untuk diikat. Bersama Kapten Anang, aku mendorong kelotok agar lebih rapat dengan pinggiran sungai. Hanya dalam hitungan menit, 3 buah kelotok sudah bertambat. Aku menarik nafas, memandang ke sekeliling sungai dan belantara sepi, hening, sekaligus menciutkan nyali. Hanya ada hutan angker dengan akar menggantung. Konon di hutan ini banyak raung gantung, peti mati yang digantung di pohon. Seketika aku bergidik ngeri, takut kalau ada raung yang mengejar. Apalagi suara gesekan daun dan ranting yang bergoyang tertiup angin membuat jantung melorot. Dan 10 hari ke depan, kami akan ada di sini, berada di tengah belantara yang sunyi. Tidak ada riuh manusia kecuali kami. Selama itu pula, kami tak bisa berkirim kabar berita pada keluarga di rumah. Pahit getir, serta rindu pada anak, istri, dan ibu harus ditepis dalam 10 hari. 10 orang penambang emas liar akan jadi keluarga, bekerja keras, bahu-membahu demi mencari makan untuk orang di rumah. Kapten, yakinkah tempatnya di sini? Tanya Lai bersemangat. Kita coba dulu, Lai. Kalau percobaan pertama hasilnya bagus, kita dirikan pondok di sini. Kalau tidak, kita terpaksa pindah, mencari lokasi yang baru. Kapten, ucapan Dayat tertahan. Di semak-semakan yang mengintip, sontak kami semua memalingkan wajah menatap ke arah pandangan Dayat. Kedua kaki Dayat gemetar, hidungnya kembang kempis, nafasnya putus-putus. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Dayat mulai beristighfar, membuat kami semua waspada. Srek, srek. Belukar tampak bergoyang-goyang. Jelas ada sesuatu yang bersembunyi di situ. Kretek, terdengar suara ranting patah, membuat degup jantungku semakin tak karuan. Tanpa sadar, aku menahan nafas hingga dadaku terasa sesak. Jantungku rasanya mau copot, darahku berdesir hebat, dan bulu kuduku merinding ketika kudapati ada sepasang mata yang mengawasi kami sedari tadi. Sepasang mata dengan taring panjang dan kuku yang tajam. Kami semua terdiam, tak bergerak dan menahan nafas. Salah langkah, kami semua akan celaka. Kresek, makin ngeri. Makhluk itu bergerak perlahan, tertutup belukar dan juga ilalang. Brak, makhluk itu melompat. Beruang. Dayat berlari terpontang-panting ke arah kelotok, menapak di atas pasir. Dayat terjerembab bangkit, lalu kembali terbiri. Tak dipedulikannya kacamata yang terjatuh di pasir. Lai tertawa kencang kala melihat Dayat berlari ketakutan. Kami pun juga akhirnya terbahak melihat Dayat terbirit. Beruang tadi bukannya menyerang kami, tapi kabur ke dalam hutan dan menghilang di balik pepohonan. Di haluan kelotok, Dayat masih ketakutan, badannya tertelungkup menghadap sungai membelakangi kami. Kapten, seru Dayat lantang. Ada apa lagi ya? Dasar penakut, jawab Kapten gusar. Dayat terdiam beberapa saat, tubuhnya gemetar tidak karuan. Baru beberapa langkah kami mendekat, tiba-tiba Dayat berbalik sambil memencet hidung. Di tangan kiri ia menenteng seonggok kepala manusia tanpa badan. Darah segar menetes di potongan leher dengan mata melotot dan mulut menganga.
Gantian, kini kami yang menjerit ketakutan. Ya begitulah teman-teman, part satu dari Petaka di Tambang Emas Kalimantan. Kisahnya keren banget di sini. Dan saya udah duga nih kisah dari Bang Beben pasti akan membawa saya terhanyut. Dan di sini bagaimana? Ini dari pos 1 ya, dari sudut pandang orang pertama, yaitu dari Hamid. Hamid adalah seorang laki-laki ya, seorang laki-laki asal Kalimantan, asli Kalimantan Tengah ini sepertinya nih. Bagaimana memiliki masa lalu yang cukup ini ya, karena ibunya abahnya meninggal, lalu hidup bersama ibunya dalam kesulitan ekonomi segala macam, akhirnya terbentuklah satu karakter Hamid ini yang pastinya biasanya karakternya kuat pastilah ya, karena memang kan gitu katanya. Dan banyak ini ya, banyak petir ya, udah mulai gerimis juga, udah mulai hujan. Overall kisahnya keren pakai banget dan semakin penasaran untuk masuk ke dalam part 2-nya ya. Bagaimana tadi di part 1 perjalanan di Sungai Baritonya itu tuh yang bikin bener-bener kayaknya mencekam banget. Dan menambang di sini juga jadi ini ya, menambang emas itu ternyata di sungai gitu. Jadi banyak pengetahuan juga dan ya itulah. Ini kan disebutnya penambangan liar, padahal yang menambang adalah warga asli ya, warga lokal situ. Dan sebenarnya sih semoga juga pemerintah bisa memperhatikan kesejahteraan warga lokal, tidak hanya di Kalimantan tapi di tempat-tempat mana yang terdapat tambang ya, mau tambang emas, batu bara, semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan warga sekitar agar tidak ada kecemburuan sosial. Jadi overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih untuk Bang Beben atas kisahnya yang luar biasa dan semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman semua pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Oh ya, ini akan kita bagi menjadi 6 part teman-teman ya. Jadi ini kisahnya pokoknya keren banget. Jangan sampai ketinggalan buat besok jam 12 yang masih di channel Ilo Entry. Buat teman-teman sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung silakan bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai jumpa besok jam 12 siang masih di channel Ilo Entry, masih bersama saya Ilo, masih dari halaman belakang rumah Bang Ilo. Salam sehat, sukses, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.